Sebelum acara dimulai, kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengaktifkan kamera dan memposisikan mikrofonnya dalam keadaan mute. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Fungsional Ahli Madya di BPS Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari dinas instansi di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan perkenannya lah kita semua dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat bersama-sama mengikuti kegiatan webinar series pembinaan statistik sektoral Provinsi DKI Jakarta, yang pada hari ini merupakan series yang kedua dan mengusung tema Sistem Statistik Nasional. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk melakukan dokumentasi kegiatan ini dengan mengambil foto bersama. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya. Itu anaknya balik jam berapa? Itu aku udah nanyain. Baik, Bapak Ibu, saat ini ada 2 layar. Eh, Dimohon untuk Bapak Ibu dapat memasang senyum terbaiknya sampai kedua layar tersebut saya ambil gambar ya. Baik, dalam hitungan ketiga, layar pertama, 1, 2, 3. Kemudian layar kedua, 1, 2, 3. Oke. Untuk selanjutnya, memasuki acara inti pada webinar series kali ini akan dipandu oleh seorang moderator, Bapak Dwino Jafis. Beliau adalah fungsional Pranata Komputer Ahli Madya di BPS Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Dwino, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, acara siang ini adalah merupakan bagian dari webinar series ya mengenai pembinaan statistik sektoral, di mana untuk siang ini materi yang akan disajikan adalah sistem statistik nasional. Jadi nanti kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai satu data Indonesia. Nah, untuk kali ini nanti mungkin Bapak Ibu akan diberi penjelasan oleh narasumber. Bapak Ibu sebagai penyelenggara statistik sektoral, posisinya di sistem statistik nasional itu di mana gitu ya. Kalau BPS selaku pembina statistik sektoral, tapi juga sebagai penyelenggara statistik dasar. Nanti akan kelihatan di situ masing-masing posisi kita. Ya. Untuk sebagai pembicara kali ini, ya sama juga kayak minggu lalu ya, yaitu adalah Ibu Tersia Parwati. Beliau adalah fungsional ahli madya di BPS Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara ini. Saya persilakan kepada Ibu Tere untuk memulainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Duno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Duino dan Bapak Ibu teman-teman khususnya dari OPD. Terima kasih karena masih setia untuk mengikuti serial berikutnya dari pembinaan statistik sektoral.
Mungkin kedepannya tidak akan sedekat ini jadwalnya. Kami jadwalkan sebulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali. Eh, Tetapi karena kemarin bulan Januari kita startnya lebih lambat, sehingga kita mulai melakukan kegiatan ini. Dan ya sambil saya share screen, mau menjelaskan ini adalah bagian untuk Bapak Ibu yang baru mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan pembinaan statistik sektoral ini adalah salah satu bagian dari komitmen BPS atau tugas dan tanggung jawab BPS sebagai pembina statistik sektoral sesuai amanat dari Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, jadi idealnya semua data harus dapat disediakan, data apapun yang diperlukan. Sementara dengan segala keterbatasannya, BPS itu hanya mempunyai kewajiban, hanya mampu untuk menyiapkan data-data yang sifatnya statistik dasar. Data-data itu seperti data sensus ekonomi, sensus penduduk, sensus pertanian, gitu. Tetapi untuk data-data lain, harapannya memang bisa disediakan langsung oleh teman-teman sektoral. Fungsi kami seperti apa di BPS? Fungsi kami adalah melakukan pembinaan statistik agar kegiatan sektoral yang teman-teman lakukan bisa memenuhi unsur-unsur dan kaidah dalam penyusunan statistik yang benar, sehingga hasilnya bisa dapat dipertanggungjawabkan dan bisa akuntabel. Oke, outline dari paparan ini yang pertama nanti ada sedikit pendahuluan, terus penjelasan tentang sistem statistik nasional, penyelenggaraan kegiatan statistik yang ketiga, dan bagaimana penguatan sistem statistik nasional. Oke, data atau statistik yang dihasilkan sudah barang tentu harus akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah. Itu adalah narasi atau itu adalah statement yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik. Nah, kenapa data ini harus benar gitu? Karena memang data ini sangat diperlukan untuk pembangunan, mulai dari perencanaan, monitoring sampai dengan evaluasi pembangunan nasional. Yang saya contohkan kemarin, bahkan kita mau membangun sekolah pun kita harus tahu gitu kebutuhan sekolah yang dibutuhkan tuh berapa. Taunya dari mana? Dari perkiraan potensi jumlah anak sekolah kira-kira nanti ketika banyak usia sampai dengan 10 atau 12 tahun, jumlah sekolahnya masih atau belum ada, mungkin perlu dibangun SD. Atau belum ada SMP, tapi nanti anak-anak ini harus kemana gitu. Berarti mungkin harus dibangun SMP dan seterusnya. Jadi sesederhana itu. Jadi kalau untuk yang skala data untuk keperluan perencanaan, mulai dari perencanaan sampai dengan nanti evaluasinya, itu pasti memerlukan yang namanya data yang akurat atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seri yang kita lakukan di kali kedua ini akan melihat bagaimana kontribusi dari yang dilakukan dari kita semua di tingkat OPD, pemerintah daerah untuk bisa mengawal perstatistikan, mengawal penyediaan data-data itu gitu untuk segala macam program pembangunan yang kita lakukan. Ya, BPS jadi melakukan pembinaan tadi. Di tingkat pusat ada pembinaan mulai dari kemarin tanggal 29 Januari sampai dengan besok tanggal 31 sampai tanggal 1 Februari. Seluruh instansi di pusat, kementerian lembaga itu diundang oleh BPS untuk melakukan semacam kick-off untuk pembinaan statistik sektoral. Ya, kita bersyukur gitu. Kemarin kita sudah mulai duluan ya dari minggu lalu. Artinya memang ini adalah tadi selain memenuhi amanah yang tertuang di dalam Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data gitu, menjalankan tugas BPS di situ. Tapi di situ juga ada salah satu hasil dari indeks pembangunan statistik gitu. Indeks pembangunan statistik kita gitu yang merupakan hasil dari evaluasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral tahun lalu
DKI memang mendapatkan juara 2 gitu. Nilainya 3,1 dan nilainya sebenarnya sama dengan Bali, tetapi kita menjadi juara 2 mungkin dengan beberapa pertimbangan. Nah, poinnya adalah bahwa salah satu rekomendasi dari hasil penyelenggaraan statistik sektoral kemarin yang harus dikuatkan di Provinsi DKI Jakarta adalah tentang terkait dengan literasi statistik dan bagaimana peningkatan kualitas data. Nah, untuk literasi statistik, materi berikutnya, tanggal 13 Februari, kita akan membahas khusus tentang literasi statistik, gitu, dengan mungkin tema yang kami angkat terkait dengan bagaimana membangun atau membentuk suatu survei, bagaimana membuat, menyusun suatu indikator, karena paling tidak mungkin Bapak Ibu di OPD punya banyak data. Ada banyak sekali data, tapi kita mungkin kadang-kadang bingung, kita harus mulai melangkah dari mana. Apa yang bisa kita hasilkan, apa yang bisa kita susun dari data-data, sekumpulan data ini ada. Karena data hanya akan menjadi data dan tidak akan bermakna ketika data tidak menjadi indikator. Data tidak punya nilai, tidak menjadi indikator karena data itu tidak menjadi informasi. Kalau hanya ada sekumpulan data yang isinya jumlah penduduk menurut kelompok umur, mungkin, atau jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Kita ngelihat itu ya sudah gitu, nama ini jenis kelamin ini, nama ini umurnya sekian, udah gitu, selesai gitu. Tapi ketika kita menjadikan itu misalnya, jumlah laki-laki dan perempuan berapa banyak gitu, melihat rasio jenis kelamin, sekarang lebih banyak laki-laki atau perempuan. Kenapa ini penting? Untuk menentukan arah pembangunan ke depan, mungkin penyediaan fasilitas dan lain sebagainya. Pembangunan gender seperti apa gitu. Itu dari hal yang hanya penduduk jenis kelamin, belum lagi penduduk kelompok umur. Penduduk kelompok umur, kalau kita punya serangkaian data, mungkin hanya nama ini umurnya sekian, nama ini umur sekian, itu tidak akan bicara karena dia baru jadi data. Tapi bisa menjadi informasi ketika data itu kita olah atau kita sajikan, misalnya di wilayah ini ada sekian penduduk yang umur balita di bawah 5 tahun. Oh, berarti nanti yang diperlukan adalah segala program atau intervensi terkait dengan bagaimana meningkatkan kesehatan balita. Bagaimana memastikan si balita ini tidak menjadi stunting. Atau jangan-jangan nanti kita punya data lain, ketika balita stunting harus diintervensi seperti apa. Siapa yang punya kewajiban intervensi. Nanti ketika umur berikutnya lagi, masuk usia pendidikan dasar misalnya, antara 6 sampai 18 tahun. Di situ juga ada banyak hal yang bisa kita explore gitu. Oh, berarti anak umur 6 sampai 18 tahun semuanya harus sekolah. Nah, nanti kita akan jajarkan lagi dengan data. Dia ini sekarang statusnya sekolah atau tidak. Kalau anak sesuai undang-undang, sesuai aturan kita bahwa 6 sampai 18 tahun itu harus sekolah. Ketika dia tidak sekolah, itu yang kita cari permasalahannya. Apakah dia putus sekolah? Kalau dia putus sekolah itu karena apa? Dan seterusnya. Artinya data yang hanya tadi jumlah penduduk gitu. Si A umur berapa, yang tadi data-data satuan itu bisa jadi informasi. Kalau kita bisa meramu itu menjadi sebuah indikator yang bisa merepresentasikan kebutuhan data kita, bisa merepresentasikan bagaimana evaluasi pembangunan yang kita lakukan. Ya, tujuan keseluruhan dari adanya sistem statistik nasional ini adalah agar penyelenggaraan kegiatan statistik itu bisa memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Gitu. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Kebetulan kami beberapa waktu terakhir ini berkolaborasi dengan teman-teman di Spominfotik untuk sama-sama memanfaatkan portal Satu Data Jakarta untuk penyusunan daerah dalam angka. Nah, bayangkan saja kalau semua datang ke satu dinas bolak-balik, atau semua datang ke satu kelurahan bolak-balik untuk minta data, tapi datanya sama. Nah, kalau kita, alangkah indahnya gitu, kalau kita tuh bisa berkolaborasi, jadi kita tahu yang sudah dikerjakan oleh si A, mungkin si B nanti bisa, gak usah mengerjakan, bisa mengambil saja data dari sini gitu.
itu adalah hal awal yang memang menjadi latar belakang ketika kami sama-sama bersepakat untuk membuat satu kolaborasi, memanfaatkan sambil membina penyusunan satu data Indonesia untuk Jakarta di portal satu data Jakarta. Di saat yang bersamaan kita juga tadi menghindari duplikasi kegiatan gitu. Jadi mungkin nanti di antara teman-teman Bapak Ibu di OPD ini mungkin akan didatangi oleh teman-teman kami dari BPS mungkin untuk melakukan konfirmasi data. Memang sebagian besar data seharusnya sudah ada di portal satu data Jakarta. Kalau nggak salah kemarin kita buat kesepakatan bahwa 31 Januari semua data sudah masuk. Ditambah dikuatkan dengan adanya surat dari Kepala Diskominfotik. Nah, tetapi mungkin saja masih ada 1-2 data yang ternyata itu belum masuk gitu. Nah, nanti teman-teman kami yang akan melakukan koordinasi kepada Bapak Ibu, tapi tidak menanyakan kembali, mengulang lagi yang semuanya gitu dari awal gitu. Karena memang intinya dengan adanya kesatuan tadi, kolaborasi, kerjasama tadi, kita akan menghindari duplikasi kegiatan. Tidak double menanyakan hal yang sama, padahal kepentingannya sama, hanya karena instansinya berbeda, atau satu instansi tapi kegiatannya beda-beda. Itu juga yang sedang kita coba lakukan integrasi. Jadi sumber daya bisa optimal. Kenapa optimal? Karena mungkin dari sisi SDM, tidak semua fokus harus ngurusin tadi pengumpulan data, tapi ketika datanya nanti sudah tersedia, sudah established di dalam satu portal yang baik, dan itu sudah bisa kita garansi kualitasnya, kita pastikan ketersediaannya, maka akan tercipta sistem yang andal, efektif, dan efisien. Nah, dasar hukum dari pelaksanaan sistem statistik nasional ini, yang pertama adanya Undang-Undang 16 jelas tahun 97 tentang statistik, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, PP 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik, ada peraturan BPS nomor 4 tahun 2019 tentang norma standar prosedur dan kriteria penyelenggaraan statistik sektoral oleh pemerintah daerah. Ada juga peraturan BPS nomor 4 tahun 2020 tentang petunjuk teknis standar data statistik. Ada peraturan BPS nomor 4 tahun 2020 tentang petunjuk teknis metadata statistik, peraturan BPS nomor 3 tahun 2022 tentang evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, dan keputusan Kepala BPS nomor 5 tahun 2000 tentang sistem statistik nasional. Nah, ini yang kita highlight yang terakhir tadi. Oke, nah ini tentang sistem statistik nasional, jadi ini adalah bagannya Bapak Ibu. Kalau di tingkat pusat ada yang namanya FMS, Forum Masyarakat Statistik. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar, mereka adalah tim counterpartnya BPS dari sisi ada akademisi di situ, ada LSM, ada pemerhati di situ yang memang mereka memiliki concern ke arah statistik. Mereka yang mengawal selama ini dan memastikan bahwa penyelenggaraan statistik kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan beberapa survei atau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BPS itu karena adanya usul dari mereka yang tergabung di dalam Forum Masyarakat Statistik. Kalau di tingkat provinsi dan kabupaten kota belum ada sampai sekarang. Nah, aspek-aspek yang terkait itu yang pertama ada aspek kebutuhan statistik. Jadi kita punya kebutuhan statistik. Yang kedua ada saran dan pertimbangan dari Forum Masyarakat Statistik. Adanya ketersediaan sumber daya dan sumber daya manusia dan sumber dana, metode yang tepat, sarana dan prasarana yang memadai, kemajuan iptek, aspek penyebarluasan data yang dihasilkan, serta kelengkapan perangkat hukum. Dan yang keempat adalah aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi yang dilakukan oleh BPS dan seluruh penyelenggara kegiatan statistik. Jadi kita harus mensinkronkan tadi ya, harus sinkron, ada pertimbangan dari luar, sementara SDM kita kurang gitu. Sementara kita juga perlu metode yang tepat. Mungkin sekarang metodologi atau zaman sudah canggih. Kalau dulu BPS mungkin murni hanya menggunakan
pendataan yang sifatnya konvensional seperti pendataan menggunakan paper atau PEPI, Bapak Ibu mungkin bisa melihat bahwa dengan di sensus kami yang terbaru, sensus terakhir itu, baik sensus penduduk maupun sampai sensus pertanian terakhir kemarin tahun lalu, itu sudah menggunakan yang namanya KEPI, sudah menggunakan gadget gitu, menggunakan device gitu. Dan artinya kita menggunakan lah kemajuan iptek itu kita gunakan, terus bagaimana nanti penyebarluasan data yang dihasilkan ini juga bagian yang selalu diupdate, selalu ada berprogres di situ. Itu termasuk salah satunya ketika metodologi misalnya metodologinya gitu di BPS sendiri tidak menutup bahwa kedepannya kita sudah mulai akan sedikit-sedikit menggunakan big data gitu. Tidak big data mungkin dalam arti sementara ini big data untuk melakukan rilis, tetapi paling tidak big data itu untuk menjadi referensi ketika kami akan melakukan rilis. Oke. Dan yang aspek terkait yang berikutnya adalah aspek penyediaan informasi statistik kepada konsumen. Ya, berikutnya adalah peran dan fungsi dalam sistem statistik nasional. Nah, BPS ini penyelenggara kegiatan statistik dasar. Ini yang saya sampaikan di awal. Penyelenggara statistik dasar itu apa? Statistik dasar yang berupa sensus. Jadi BPS itu memang sesuai Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik. BPS itu adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan kegiatan statistik dasar. Lantas, kegiatan yang lain seperti apa? Jadi kalau kegiatan statistik itu sebenarnya ada 3. Statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Statistik dasar itu ya sensus tadi. Sensus atau pendataan lengkap, itu yang dilakukan BPS, itu wajib. Undang-undang menyatakan demikian. Nah, tetapi kalau statistik sektoral itu apa? Sesuai dengan sektoral Bapak Ibu sekalian. Jadi sektoral itu ada di kementerian, lembaga, dinas, atau instansi. Statistik khusus itu apa? Statistik khusus itu yang ada di mahasiswa misalnya, di dosen, di LSM gitu. Jadi di luar dari OPD. Nah, ini yang memang dalam kaitan dengan statistik nasional, ini yang jika dikolaborasikan ini akan menjadi sebuah instrumen diharmonisasi dengan baik akan menjadi suatu sistem statistik nasional yang sangat kuat. Karena apa? Karena adanya kolaborasi didukung oleh semua pihak gitu, tidak hanya BPS sendiri gitu, tetapi bersama-sama membangun perstatistikan. Oke. Kementerian lembaga ini penyelenggara statistik sektoral, dan untuk statistik sektoral kementerian lembaga termasuk dinas instansi itu wajib memberitahukan rancangan kegiatan statistik kepada BPS dan mengikuti rekomendasi dari BPS. Ini sesuai dengan PP, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Jadi di situ ketika ada kementerian lembaga dinas instansi yang akan melakukan survei harus dan itu surveinya akan dipublish ke masyarakat gitu, maka dipastikan harus mengajukan rekomendasi statistik melalui akun ada di romantik.bps.go.id. Saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang berkontribusi di situ gitu. Nah, tetapi PR dari kita adalah sesuai dengan PP 51 tadi yang memang belum dipenuhi sampai dengan saat ini. Ketika mau survei ada permintaan rekomendasi ke kami, tetapi setelah survei kita belum mendapatkan feedback-nya, memastikan bahwa apakah rekomendasi yang diberikan oleh BPS itu dilaksanakan semuanya ataukah tidak. Oke, berikut. Nah, rekomendasi ini sedikit jelaskan tentang rekomendasi. Rekomendasi ini sifatnya yang cakupan dari rekomendasi ini adalah terkait dengan metode penyelenggaraannya, menggunakan sistem sampling apa, dilakukannya periodisasinya seperti apa, konsep definisinya seperti apa. Artinya itu adalah hal-hal mendasar
yang memang diperlukan untuk membangun atau membentuk suatu survei. Yang berikutnya adalah di tingkat masyarakat. Masyarakat ini adalah penyelenggara statistik khusus tadi ya. Nah, penyelenggara statistik khusus ini wajib menyerahkan sinopsis kegiatan statistik khusus yang telah dipublikasikan kepada BPS. Jadi kalau ada masyarakat, misalnya akademisi, sivitas akademika, melakukan suatu kajian tentang sesuatu gitu ya, terus dia mengajukan permintaan tadi, dia juga harus menyerahkan rekomendasinya, sinopsisnya tadi, hasil akhirnya tadi kepada BPS. Kalau itu merupakan kajian. Oke. Nah, ini intinya ada di sini pasti ada komunikasi timbal balik antara berbagai penyelenggaraan statistik dan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait. Ya Bapak Ibu, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, terutama koordinasi itu adalah suatu hal kata yang sangat mudah diucapkan tetapi tidak mudah dalam hal pelaksanaan. Karena untuk berkoordinasi, untuk berkolaborasi tadi dibutuhkan kesamaan frekuensi gitu. Jadi ada frekuensi yang sama, ada kemauan yang sama untuk mewujudkan sesuatu gitu. Ada yang menurunkan keinginannya, menurunkan standarnya gitu. Mungkin ada yang ada yang memberikan ruang untuk orang lain bisa masuk atau instansi lain bisa bergabung di situ gitu. Jadi banyak hal di dalam koordinasi ini yang memang seni ya. Tetapi itu bukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Bisa saja dilakukan asal ada tadi komunikasi timbal balik, artinya ada take and give di situ kan. Jadi ada take and give dan karena memang posisi kita itu sejajar. Kalau dari tadi mungkin kita selalu mengatakan ini posisi BPS sebagai pembina statistik gitu. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman dari OPD merasa wah pembina ini ketinggian gitu. Enggak, sebenarnya undang-undang menyatakan bahwa itu adalah pembina statistik, tapi kami mungkin lebih senang gitu. Kami disebut sebagai pendamping. Kenapa? Karena kita bersama-sama kami mendampingi Bapak Ibu sekalian di sektoral untuk bersama-sama mengawal seluruh kegiatan statistik ini gitu. Kalau pembina kan, kalau Bapak Ibu teman-teman salah, atau salah nih kita ini harus diganti ini nih. Mungkin sih akan seperti itu, tapi kita sifatnya lebih kayak diskusi saja gitu. Diskusi saja. Ya karena sejak tahun kemarin penyelenggaraan statistik sektoral itu kalau dulunya BPS itu hanya melakukan pembinaan saja dan itu selesai sebagai sebuah kegiatan yang memang ya sudah kewajiban yang harus kami lakukan, tetapi kesini ini menjadi agak sedikit berat karena beratnya dalam arti ada target, ada nilai yang ditargetkan dari keberhasilan pembinaan sektoral. Ada Kementerian Dalam Negeri yang berkepentingan meletakkan keberhasilan pembangunan sektoral ini sebagai ikunya pimpinan daerah. Ada Kementerian Bappenas yang meletakkan keberhasilan pelaksanaan implementasi SDI ini dari kegiatan pembinaan sektor. Ada Kementerian PAN-RB yang juga meletakkan keberhasilan pembinaan sektoral ini di dalam kerjanya mereka untuk penilaian Bapak Ibu juga nanti. Artinya kemarin saya sudah share atau belum di sini gitu. Tetapi 3 ini akan merupakan indikator yang sangat besar gitu, yang mendasar, yang memang nantinya akan menjadi penilaian untuk kita semua gitu. Nah, terlepas dari masalah penilaian itu, memang sejak dulu kami itu selalu men-state bahwa kami itu adalah teman-teman Bapak Ibu sekalian gitu.
untuk bersama-sama mengawal perstatistikan di Provinsi DKI Jakarta secara khusus. Karena keberhasilan Bapak Ibu, teman-teman sekalian adalah keberhasilan kami juga gitu. Jadi ya, keberhasilan untuk semua kegiatannya itu adalah kebanggaan buat kami karena kami tidak sendirian, ada Bapak Ibu yang bersama-sama dengan kami mengawal statistikan ini. Oke, kita lihat nih ya, ini tadi statistik, saya sudah jelaskan depan tadi. Kalau statistik dasar, tadi sensus-sensus tadi, sektoral itu untuk instansi, tapi khusus misalnya untuk dunia pendidikan, usaha, sosial budaya, dan lain-lain. Oke, kegiatan statistik sekarang. Kegiatan statistik itu apa? Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Jadi, kegiatan statistik itu akan menghasilkan data statistik. Kegiatan statistiknya apa? Tadi bisa sensus, bisa survei, bisa apa ya, pengamatan, mungkin observasi gitu. Dan dari kegiatan-kegiatan itu bisa menghasilkan yang namanya tadi data statistik. Tuh. Nah, karakteristik dari kegiatan statistik itu, di dalam kegiatan statistik itu harus ada keseluruhan tahapan proses bisnis statistik. Mulai dari yang pertama, ada perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan. Yang kedua ada identifikasi kebutuhan. Kebutuhannya apa? Membuat perancangannya seperti apa? Untuk pengumpulan datanya seperti apa? Pengolahan, analisis, diseminasi, dan bagaimana untuk evaluasinya. Jadi artinya kegiatan statistik yang kita lakukan. Jadi ketika kita lakukan, pada dasarnya itu dimulai dari tadi adanya perencanaan dulu. Ini kita mau bikin kegiatan apa? Kegiatan apa? Kegiatannya tentang apa? Yang didata apa saja? Didata ini untuk apa? Itu bagian dari perencanaan. Target output kita nanti akan seperti apa? Setelah itu kita melakukan pengumpulan data. Nah, ini termasuk direncanakan nanti. Pengumpulan datanya maunya dilakukan seperti apa? Apakah pakai paper, pakai kertas? Berarti kalau pakai kertas harus ada tahap next selanjutnya kita melakukan pengolahan data. Pengolahan itu berarti di entry datanya. Lantas siapa yang mengentry? Siapa yang mendata? Siapa yang mengentry? Dan siapa yang akan melakukan pengolahan atau tabulasi lain-lainnya? Atau tadi gitu, kegiatan-kegiatan tadi, kalau misalnya dilakukan dengan KPI, KPI itu karena pakai computer assistance ya. Jadi computer assistance itu maksudnya dia pakai device, misalnya pakai HP, pakai gadget pendataannya. Berarti tidak diperlukan lagi yang namanya pengolahan data. Berarti yang diperlukan pengolahan entry ya, tetapi pengolahan lainnya mungkin diperlukan. Pengecekan validitas, pengecekan data-data yang anomali mungkin, terus dan seterusnya sampai bisa dilakukan cleaning dan cleansing pada tahap pengolahan. Dan setelah data itu diolah, nanti akan dianalisis. Setelah dianalisis, dilakukan penulisan tadi, dilakukan diseminasi terhadap data statistik itu. Diseminasinya itu adalah penyebarluasan data. Penyebarluasan datanya seperti apa? Nah, ini juga bagian yang harus direncanakan. Artinya, apakah diseminasinya itu cukup untuk internal pimpinan? Ada beberapa data yang memang dibuat surveinya hanya untuk kepentingan pimpinan atau kelompok tertentu. Misalnya yang itu ya, yang kepuasan masyarakat terhadap penggunaan Jack Wifi ya. Saya nggak tahu itu apakah dia memang diekspos keluar atau hanya untuk kalangan tertentu saja gitu sesuai permintaan. Dan ada beberapa data tadi yang memang bisa dipublish secara umum gitu. Nah, itu nanti yang harus dibedakan. Ketika data itu dipublish secara umum, dia harus seperti apa. Terus kalau dia hanya untuk kalangan tertentu, mungkin dia bisa lebih bisa lebih explore, semuanya bisa ditulis gitu. Tapi ketika data itu dipublish keluar untuk publik, itu harus dipastikan misalnya RSA-nya, relative standard error-nya,
jangan sampai lebih dari 25%, memastikan konsistensi dan lain sebagainya gitu, melihat-lihat lagi data apa yang bisa dipublish atau data apa yang tidak gitu, nah dan seterusnya gitu. Artinya ini adalah bagian yang harus dipilah-pilah. Oke, kita balik ke kegiatan statistik. Kegiatan statistik ada sensus. Sensus itu sudah ada contohnya, ini survei. Survei, kalau yang pendataan carik itu masuk di kayak sensus, setara sensus sih ya sebenarnya ya. Hampir ya pendataan seperti sensus dia, karena dia cakupannya kan sebenarnya adalah 100% penduduk. Walaupun pada kenyataannya mungkin ada penduduk-penduduk tertentu yang tidak bisa terjangkau, seperti misalnya di apartemen atau kelompok elit, perumahan elit, tetapi pada dasarnya kan sebenarnya state-nya adalah pendataan keseluruhan. Kalau survei, beberapa survei juga sudah dilakukan di tingkat provinsi. Saya lihat ketika membuat memeriksa rekomendasi statistik dari teman-teman. Yang terbanyak adalah survei kepuasan masyarakat, terus ada lagi survei Satpol PP ya, awareness terhadap Satpol PP itu bagus juga tuh, jadi awareness terhadap gimana Satpol PP, jadi mungkin mau menampilkan kesan humanis dari Satpol PP ya. Oke, terus berikutnya lagi ada yang paling banyak adalah kompilasi data statistik, kompilasi produk administrasi, ini yang paling banyak. Hampir semua dinas instansi, kemarin kami menyampaikan ke teman-teman, khususnya untuk metadata, itu targetnya satu instansi, itu harus ada minimal satu metadata. Kenapa satu metadata? Metadata itu kan mau dia dipublish atau nggak dipublish keluar, data itu harus ada metadatanya. Kalau rekomendasi tadi kan hanya yang dipublish keluar, tapi kalau metadata itu harus yang metadata itu harus yang memang metadata itu harus untuk semua kegiatan. Misalnya saja nih teman-teman BKD mempunyai data pegawai, jumlah pegawai pendidikan dan lain sebagainya. Itu kan bisa di-state sebagai pengumpulan data pegawai DKI Jakarta atau kompromin atau kompilasi data pegawai di Provinsi DKI Jakarta tahun sekian. Nah, itu udah bagian dari metadata tuh, metadata kegiatannya adalah itu gitu. Jadi kompilasi itu rata-rata tuh punya kompilasi. Kayak misalnya mungkin di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan juga kan banyak tuh ada kegiatan, dia mengumpulkan jumlah guru, murid yang lulus, ruang kelas, jumlah sekolah, bangunan, dan seterusnya. Banyak datanya. Nah, itu menjadi satu kesatuan. Metadata kegiatannya adalah kompilasi atau kompilasi data pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun sekian, dan seterusnya. Yang berikutnya ada cara lain kegiatan statistik adalah pemanfaatan big data. Ini nanti kalau teman-teman iseng bisa lihat di akun kami, ada di bigdata.bps.go.id. Itu BPS saat ini sudah mulai membuka ini ya, artinya sudah mulai membuka untuk peluang bahwa memang ke depannya kita juga akan mulai menggunakan big data. Tetapi memang pada saat ini mungkin hanya beberapa kegiatan tertentu saja gitu yang memang kita mempublish terkait penggunaan big data untuk produk official statistiknya BPS. Karena balik lagi terkait dengan official statistik, memang official statistik itu karena itu adalah produk resmi negara ya, jadi memang sumber datanya itu juga menjadi hal yang legalitas dari sumber data itu menjadi hal yang perlu diperhatikan gitu. Misalnya kita menggunakan big data atau data-data dari medsos lah ya, misalnya menggunakan data dari medsos. Mungkin kalau kita menggunakan data dari Twitter yang sekarang X itu relatif lebih bisa ini ya, lebih bisa ini karena memang untuk akunnya itu tertentu dan pendaftarannya tuh ini, jadi jelas lah ini akun siapa gitu. Jadi walaupun masih ada juga gitu dalam pelaksanaannya yang agak banyak ada beberapa akun yang sebenarnya mungkin dibuat oleh orang yang sama, tapi ada sistem di mana
bisa mendetek yang namanya bot itu tadi, dia untuk menduplikasi atau menggandakan ini yang sebenarnya kayak komen-komen ini aja gitu. Tetapi secara umum dia lebih bisa terverifikasi gitu. Nah, atau penentuan misalnya surat kabar koran online. Koran online itu juga tidak gampang kami untuk menentukan data mana yang mau dipakai gitu. Karena lagi-lagi online itu kita melihat ini benar nggak, jangan sampai yang berbicara atau yang statementnya ini dari sebenarnya orang yang sama, atau yang kita hitung misalnya dari ini ya, kita hitung statementnya itu misalnya sentimen terhadap suatu berita tertentu gitu ya, misalnya berita ini lagi menjelang pemilu nih gitu, sentimennya negatif ternyata karena berita-berita yang masuk dari akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini bagian dari yang terus dikaji oleh BPS. Jadi sebelum segala sesuatunya itu menjadi clear, menjadi ini kami masih secara resmi saat ini masih lebih terbiasa menggunakan 3 jenis produk kegiatan statistik sebelumnya. Oke, nah ini kompromin tadi. Kompromin itu tidak harus menghasilkan suatu indikator statistik, jelas. Jadi kompromin itu kayak kumpulan data catatan administrasi misalnya di dinas pendidikan, adanya jumlah apa aja. Di kelurahan, mungkin di kelurahan itu adanya jumlah penduduk, jumlah RT berapa, jumlah RW berapa, dan seterusnya. Ada yang berikutnya, kalau ruang lingkupnya itu ada sumber data. Yang jelas ada sumber data atau sumber data sekunder atau catatan administrasi yang ada pada suatu lembaga atau organisasi. Nah, berikutnya suatu kegiatan kompromin itu mencakup keseluruhan tahapan proses bisnis statistik, mulai dari perencanaan sampai penyebarluasan data. Jadi, yang namanya kompromin atau kompilasi produk administrasi ini, itu sebenarnya juga menggunakan tahapan proses bisnis statistik gitu. Karena kan misalnya kita mau mengumpulkan data ini, kan nggak mungkin langsung langsung dikumpulkan gitu. Tapi kita mau mengumpulkan ini untuk apa? Seperti yang saat ini kami lakukan, ada teman-teman Biro Tapem, Biro Pemerintahan, sedang melakukan kolaborasi untuk penyusunan satu data kelurahan gitu. Itu bahkan kami dari sekitar bulan September Oktober tahun lalu sampai dengan kesini itu bolak-balik masih melakukan rapat untuk menentukan nih variabel apa yang masuk, variabel apa yang ditanyakan. Itu belum selesai karena memang butuh pengkajian berulang kali. Kenapa? Karena produk atau output ya atau kuesioner yang akan kita launch ke nantinya itu harusnya sudah dipertimbangkan. Kita nanya ini dipakai atau enggak? Kalau nggak dipakai nggak usah ditanyain. Kita nanya ini untuk mengukur apa? Intinya gitu. Jadi semua variabel yang nantinya ditampilkan atau harus ditanyakan itu harus bisa dipergunakan. Kalau tidak dipergunakan ya nggak usah ditanyakan gitu karena akan membebani dari teman-teman di sektoral yang menjadi produsen data. Ya. Berikutnya ini tentang rekomendasi kegiatan statistik sesuai dengan PP 51 tahun 99 tentang penyelenggaraan statistik. Di satu poinnya di situ menyebutkan bahwa penyelenggara statistik sektoral wajib memberitahukan rencana penyelenggaraan statistik sektoral kepada BPS. Yang kedua, mengikuti rekomendasi kegiatan statistik sektoral yang diberikan oleh BPS. Yang ketiga, menyerahkan. Nah, ini yang tadi poin terakhir ini yang saya bilang, kita teman-teman mungkin tadi sudah memberitahukan kegiatannya, sudah mengikutinya juga, tetapi satu poin tadi terakhir, penyelenggaraan hasilnya seperti apa yang belum. Nah, di webnya sendiri memang mungkin menunya belum tersedia, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin teman-teman bisa langsung gitu ya, kan kita ada di satu grup statistik sektoral, teman-teman bisa kontribusi di situ, bisa nanya-nanya ke kami di situ untuk bisa dilihat. Nah, kenapa ini menjadi penting kita lakukan karena ya bagian dari kami Bapak Ibu yang memang punya kewajiban, punya tugas kami untuk mengawal perstatistikan sektoral ini. Oke.
Berikutnya di rekomendasi kegiatan statistik ini ada pengelolaan rekomendasi ke statistik sebagai kegiatan untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik. Yang kedua, upaya mendorong kegiatan duplikasi statistik. Upaya mendorong diperolehnya hasil yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, merupakan bentuk koordinasi dari penyelenggaraan statistik antara BPS dengan instansi pemerintah dan penyelenggaraan statistik. Nah, yang berikutnya adalah tentang SDI atau Satu Data Indonesia. Di Satu Data Indonesia ini ada disebutkan bahwa pengelolaan rekomendasi statistik merupakan bentuk dari pembinaan statistik BPS kepada instansi pemerintah. Jadi ini memang bentuk dari itu ya. Jadi kayak tadi kita akan ke depannya membuat menyatukan kebutuhan portal Satu Data Jakarta untuk penyusunan daerah dalam angka yang menjadi produk BPS itu merupakan bagian dari bentuk juga kami pembinaan statistik sekaligus mengapresiasi gitu. Jadi ketika apapun yang teman-teman dari OPD sudah hasilkan itu akan kami rilis ke dalam website kami yang akan dipublish secara resmi. Artinya apa? Artinya ke depannya harapan kita sudah tidak akan lagi menggunakan data masing-masing, tapi kita akan menggunakan data yang sama, terutama data untuk sektoral. Data untuk sektoral, karena ketika kita menggunakan data yang berbeda-beda, pasti akan menyebabkan adanya ketidakefisienan atau inefisiensi dalam penyelenggaraan perstatistikan atau penyelenggaraan negara. Berikutnya adalah proses bisnis statistik. Nah, ini pengelolaan rekomendasi statistik ini merupakan bagian dari tahapan perancangan atau desain dalam proses bisnis statistik. Jadi, tadi disampaikan misalnya, pengelolaan di perancangan untuk kegiatan proses bisnis statistik, kan di situ perlu di-state tentang misalnya kita menggunakan metodologi apa, terus menggunakan metodologi apa, rancangannya seperti apa, dari sisi referensi waktu seperti apa, itu yang bagian harus kita jaga atau kawal. Yang berikutnya tentang official statistik. Official statistik ini pengelolaan rekomendasi kegiatan statistik itu juga menjadi bagian dari upaya menghasilkan official statistik. Artinya, teman-teman sekalian, ketika survei yang teman-teman lakukan sudah menggunakan rekomendasi kami, dan hasilnya disampaikan kepada kami, hasilnya juga ini kami akan membantu mempublish itu. Ketika kami mempublish, itu menjadi bagian yang namanya official statistik. Kalau mungkin saya bilang ini bagian dari marketing kami gitu kepada teman-teman semua gitu. Kalau kita menghasilkan data masing-masing, mungkin nantinya akan menimbulkan apa? Kadang-kadang masyarakat bingung mau pakai yang mana. Tapi ketika kita ini adalah produk bersama, ini adalah karya bersama yang kita pakai bersama, hasil dari teman-teman semua itu adalah hasil dari official statistik kami. Dan itu tidak juga menafikan kami akan tetap menulis gitu. Misalnya ini kita mempublish data ini gitu. Sumbernya dari mana? Nah, itu sudah jelas gitu. Dan ini yang kedepannya kita berusaha menjaga gitu. Bahkan menjaga tidak hanya dari sisi data itu masuk terus secara rutin, tetapi memastikan kualitasnya terjaga. Nah, di sini di kami di pelayanan statistik terpadu di PST ini kami punya ya tadi salah satu kegiatan kami adalah memberikan rekomendasi terhadap kegiatan statistik dari yang teman-teman lakukan. Ya, secara di website mungkin ada ya website romantik itu diisi gitu. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman merasa kayaknya kalau langsung nulis di aplikasi kurang afdol, maunya nanya-nanya dulu, nggak apa-apa, silakan aja gitu. Beberapa minggu yang lalu ya, sekitar seminggu 2 minggu yang lalu, ada teman-teman dari Dinas Perumahan berkonsultasi akan membuat untuk pendataan RW kumuh, nanya tentang ini gimana nanti variabelnya, terus nanti
kira-kira apakah bisa dirubah? Kan dulu BPS 2017 pernah melakukan pendataan itu, tetapi karena pendataan RW Kumuh itu bukan kegiatan yang ada secara resmi di BPS RI, hanya kegiatan sektoral berarti kan dikerjakan oleh BPS berdasarkan permintaan. Nah, ini mungkin teman-teman Dinas Perumahan akan melakukan kegiatan ini sendiri gitu. Dan kemarin nanya terkait dengan nanti kami perlu apa yang kira-kira kami perlukan, berapa petugasnya, kira-kira yang ideal, berapa lama pelatihan, kira-kira komponen biayanya seperti apa gitu. Artinya untuk konsultasi seperti itu tuh juga kalau memang teman-teman merasa klik-klik langsung di website juga agak-agak susah, kayak masih bingung gitu, boleh juga teman-teman bertanya ke kami. Nah, ini adalah penyampaian rancangan kegiatan sektoral. Nanti ketika sudah diajukan, teman-teman ya mengajukan rekomendasi melalui aplikasi Romantik tadi. Ini ada aplikasi Romantik yang 2 yang versi 2.0 ya. Oke. Nah, kalau aplikasi Romantik itu bisa langsung diakses oleh semua dinas, instansi, sementara aplikasi metadata yang melalui indah.bps.go.id sampai saat ini baru hanya bisa diakses oleh teman-teman dari Diskominfotik. Dan karena itu nanti teman-teman dari OPD silakan berkoordinasi ke teman-teman Diskominfotik untuk pengisian apa saja yang diperlukan untuk aplikasi Indah ini. Nah, di rekomendasi yang berikutnya ini produsen data di sini ya. Produsen data itu berarti dari dinas instansi memberitahukan rancangan melalui Romantik. Nanti wali data juga melakukan pemeriksaan perlu perbaikan atau enggak. Wali data dulu, terus terakhir di situ di BPS kami juga akan melakukan pemeriksaan di webnya. Mungkin pemeriksaan di sini apakah bisa pemeriksaan dulu sendiri atau langsung gitu, langsung di web ya, silakan aja. Nanti kalau sudah oke, berarti kami akan menerbitkan surat rekomendasi dan teman-teman bisa menerima surat rekomendasi lalu melaksanakan kegiatan statistik. Berikutnya, pemanfaatan data statistik. Ya, di sini ada pemanfaatan statistik dasar, pemanfaatan statistik sektoral, dan sosialisasi serta literasi data statistik. Udah. Nah, sebentar ya teman-teman. Bisa nggak? Udah ya, udah kayak. Ya. Berikutnya ini pemanfaatan statistik dasar. Statistik dasar itu sebagai leading sektor untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, berikutnya lagi, jadi kalau pembangunan nasional secara keseluruhan itu pasti menggunakan yang namanya statistik dasar ini. Berikutnya penggunaan data untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Nah, di sektoral itu untuk apa gitu? Kalau di statistik dasar itu sebagai leading sektor, di statistik sektoral itu datanya digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Dan juga yang kedua ada yang namanya pemanfaatan data dalam rangka menjalankan tugas, pokok, dan fungsi instansi yang bersangkutan. Yang ketiga ada sosialisasi dan literasi data statistik. Nah, ini terkait pemahaman pengguna data terhadap data yang dihasilkan oleh produsen data, dan yang kedua peningkatan penyebarluasan edukasi serta hasil statistiknya akan seperti apa. Jadi data statistik dasar itu kalau sudah selesai dimanfaatkannya seperti apa tadi untuk leading sektor, statistik sektoral itu untuk perencanaan atau monitoring evaluasi, dan secara keseluruhan itu akan dilakukan yang namanya sosialisasi dan literasi dari data statistik. Jadi sosialisasi dan literasinya misalnya
pengguna penghitungan cara membaca angka kemiskinan, ekstrim gitu, atau cara teman-teman baca bagaimana pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Apakah inflasi itu sebenarnya terkait dengan apa gitu dan seterusnya gitu. Jadi sosialisasi dan literasi terkait dengan apa produk-produk yang dikecilkan. Berikutnya penguatan SSN berkelanjutan. Jadi Satu Data Indonesia ini kan sebenarnya adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan yang namanya standar data, ada metadata, ada interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk. Nah, ini semua itu masuk di dalam yang namanya Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang disepakati dalam Forum SDI tingkat pusat dan merupakan salah satu contoh dokumen perencanaan pembangunan statistik di Indonesia. Nah, berikutnya penguatan SSN berkelanjutan itu ada cakupan rencana SDI. Itu ada yang pertama pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Itu perlu di cakupan rencana SDI di tingkat nasional ya, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Yang kedua, bagaimana melakukan yang namanya penyusunan juknis, penunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia seperti apa? Bagaimana kegiatan terkait pengumpulan data? Bagaimana kegiatan terkait pemeriksaan datanya seperti apa? Bagaimana kegiatan terkait penyebarluasan data dan kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip dari Satu Data Indonesia. Nah, ini adalah penguatan dari SSN berkelanjutan. Yang pertama dimulai dengan rencana aksi SDI diusulkan bersama oleh wali data. Nah, ini yang sedang kami koordinasikan nih dengan teman-teman di Spomenvotik. Adakah rencana SDI untuk Jakarta? Sepertinya ada, sudah ada, cuman mungkin kami belum mendapatkan itu. Gitu. Jadi kalau ada rencana SDI-nya, kalau nggak salah targetnya sendiri malah ada perubahan gitu. Kalau yang semula hanya memastikan bahwa data itu bisa masuk sesuai dengan jadwal, target berikut dari SDI adalah data yang masuk tapi berkualitas. Nah, ini proses yang tidak gampang gitu. Tapi bukan juga tidak mungkin. Artinya kita bisa melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa tidak hanya sekedar data yang masuk, tetapi datanya itu harus data yang berkualitas. Berkualitasnya itu apa? Datanya konsisten, datanya bisa dipertanggungjawabkan, dan datanya terjelaskan gitu. Ada fenomena atau pola datanya tuh juga bisa dipertanggungjawabkan, bisa terjelaskan gitu. Jadi karena itulah kenapa nanti di dalam memastikan data-data itu harus ada standar datanya yang sama, konsep definisinya sama. Karena kita tahu ya, perpindahan atau mutasi di teman-teman khususnya di operator data atau penanggung jawab data itu juga mungkin lumayan banyak gitu, sehingga ini jika kita tidak gawangi, kita tidak jaga dari awal akan menyebabkan variasi data yang disebabkan sebenarnya bukan karena datanya sendiri yang bervariasi, tapi mungkin perbedaan, variasi dari persepsi si operator data. Nah, variasi itu akan mungkin menjadi minimal atau hampir tidak ada variasi atau menjadi homogen atau semua orang memahami yang sama kalau kita bisa men-state standar datanya apa, maksudnya konsep definisinya apa. Nah, itu yang perlu kita jaga bersama. Oke. Nanti rencana aksi ini disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia. Setelah itu nanti ada penyelenggara SDI tingkat pusat daerah yang melaksanakan renaksinya, dan ada penyusunan rencana renaksi di masing-masing instansi. Selanjutnya dilakukan review dan evaluasi secara berkala dari renaksi ini. Yang berikutnya terkait dengan penguatan dalam mendukung bagaimana SDM dalam mendukung penguatan sistem statistik nasional.
itu memang diperlukan adanya SDM tadi. SDM-nya apa? Ada dua hal. Yang pertama SDM bidang statistik. Itu adalah statistisi atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan kegiatan statistik pada instansi pemerintah gitu. Ya, kalau di teman-teman di OPD mungkin belum ya gitu, mungkin belum. Tapi yang saya lihat sebenarnya sedang berproses ke arah sana. Berikutnya SDM bidang manajemen data. Nah ini kalau tadi SDM bidang statistik adalah statistisi, SDM bidang manajemen data adalah peranata komputer. Dia itu peranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Nah, berikutnya penguatan terhadap peningkatan kapasitas SDM ini dapat dilakukan yang pertama penyelenggaraan diklat teknis. Bentuknya apa? Bisa penyelenggaraan diklat teknis, pembinaan statistik yang seperti kami lakukan sekarang rutin ya teman-teman, terus penyiapan SDM gitu. Ya diklat teknis mungkin nanti sekali dua kali ya kalau teman-teman ya kami dibutuhkan atau mungkin kami bisa menyelenggarakan, kami akan coba selenggarakan, kalau enggak mungkin bisa diinisiasi dari teman-teman OPD. Terus penyiapan SDM yang dibutuhkan, nah kalau ini konsekuensinya kemana-mana ya, ini mungkin ada lah area yang memang harus dibicarakan khususnya dengan di tingkat pimpinan, dan ya seperti itu gitu. Ya dua hal ini yang kita bisa langsung melakukan, sementara yang ketiga ini mungkin butuh komitmen banyak pihak. Oke, dari kami, Bapak Ibu, teman-teman, mungkin itu sedikit yang bisa kita share terkait dengan pembinaan sektoral dari sisi sistem statistik nasional. Mungkin dari saya itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Duino. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Bu Tere atas paparannya. Selanjutnya masih ada waktu. Kita lanjut ke sesi tanya jawab kali ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi, mungkin tadi juga dijelaskan kita sekarang materi Sistem Statistik Nasional minggu lalu SDI. Nah, itu tadi sudah terpintas sih kelihatan hubungannya SDI dengan SSN seperti apa. Mungkin kalau dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Ada? Dari teman-teman BPS juga dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah jelas kali ya Bu Tere ya. Ya. Iya, jelas mungkin Pak. Kalau mau ditanyakan mungkin boleh nanya lagi ke grup sektoral kali ya. Semua sudah tergabung di grup sektoral ya, Bapak Ibu ya. Nah ini nanti mungkin bisa koordinasi juga di grup sektoral. Jadi Terus apa namanya teman-teman kami dari BPS Provinsi DKI Jakarta mungkin memang sudah mengini Bu Tere ya sudah merencanakan materinya memang seperti itu ya dari SDI agak runtun. Jadi nanti akan agak kelihatan apa hubungan antara semuanya itu gitu ya. Jadi tadi kemarin di awal dengan SDI, sekarang SSN. Tadi sudah dijelaskan sepintas, nanti posisi yang kemarin kita lakukan SDI itu dalam sistem statistik nasional tuh seperti apa gitu kan. Tadi kayaknya sepertinya Bu Teri sudah menjelaskan ya, penguatan SNM berkelanjutan, ada SDI-nya di situ dan seterusnya gitu. Jadi nanti mungkin untuk materi-materi berikutnya pun juga apa ya, mudah-mudahan masih akan selalu berhubungan dengan apa yang Bapak Ibu akan lakukan di tempatnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan statistik sektoral. Gitu. Ya, saya tawarkan lagi ada yang mau tanyakan?
Izin, Pak, bertanya. Iya, ada ya maaf, Pak Ervan ya Ya, betul, dari Pak. BKD DKI Jakarta. Silakan Bapak. Betul. Izin Bu Tere menanyakan tadi karena disinggung terkait dengan metadata statistik ya yang biasanya kita buat. Pertanyaannya sederhana sih Bu, metadata itu kita buat setiap tahun ya? Atau seperti apa? Agak kurang begitu paham. Makasih. Iya, terima kasih Pak Ervan. Pertanyaannya Bu Tere, apakah metadata yang di statistik sektoral yang dilakukan oleh teman-teman di PKD dilakukan laporannya setiap apa tadi tahun ya? Silakan Setiap Bu Tere. tahun ya. Ya, terima kasih Pak Duino. Ya, Pak Ervan, terima kasih. Jadi, BKD ini termasuk yang lumayan antusias nih, Pak, untuk data sektoralnya. Terima kasih ya, Pak Ervan dari BKD, gitu. Jadi, untuk yang metadata, itu tetap harus dilaporkan setiap tahun. Kalau kemarin mungkin kompilasi eh, kompilasi data pegawai daerah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sekarang dibuat lagi tapi untuk tahun 2024. Jadi metadata itu setiap tahun harus diperbaharui walaupun isinya sama. Ini berbeda dengan romantik yang rekomendasi statistik. Kalau rekomendasi statistik, ketika tidak ada perubahan cukup diajukan sekali saja. Untuk berikutnya tidak perlu pengajuan lagi. Kalau metadata itu harus diajukan setiap tahun. Disamakan aja nggak apa-apa Pak isiannya gitu. Tetapi nanti apa tinggal diganti ditambahin tahunnya saja. Mungkin gitu ya Pak Ervan ya. Oke, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Ya, Oke. silakan. Iya, terima kasih Bu Tere. Ada lagi Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Kalau ada pertanyaan yang mungkin apa ya tidak secara langsung ke materi ini ya monggo. Kalau misalnya ya mudah-mudahan sih masih agak berhubungan dengan kegiatan sektoral ya. Silakan. Ya, sambil ini Pak, sambil Hmm. mungkin teman-teman ini kami diselingi minggu depan itu temanya sedikit 2 minggu lagi ya. Tanggal 13 nanti, 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi atau seri setelah ini. Setelah ini kan tanggal 6 nanti Bapak Ibu diundang untuk FGD DDA tanggal 6. Nah, tanggal 13-nya baru kami melakukan lagi webinar series dan ini temanya tentang literasi statistik. Ini agak sedikit berbeda dengan series yang tadi sebelumnya. Di series depan kami akan men-share ke teman-teman bagaimana cara untuk memulai membuat survei. Gitu. Siapa tahu di teman-teman sendiri tahapan-tahapannya nanti membuat survei itu seperti apa, dimulai dari mana dan seterusnya. Itu bagian dari uh, sub-series dari literasi statistik yang akan kami share ke teman-teman. Itu karena belum ada permintaan ya, jadi sementara itu. Nanti mungkin ke depannya cara membuat indikator dan seterusnya. Tapi kami coba mulai dengan bagaimana cara membuat survei. Gitu, teman-teman. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Ya, silakan Bapak Ibu. Adakah? Dari teman-teman wilayah juga boleh. Ya, sekalian ini saya mengingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir ya Bu Teri ya. Karena ada ini ya, ada sertifikat. Ada Oh ya. sertifikat Pak. Jadi jangan lupa teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir. Untuk sertifikat yang sudah ikut gelombang 1 sudah dikirim ke email masing-masing. Sesuai dengan yang kemarin mengisi daftar hadir. Silakan dicek. Oke? Ya, Bapak Ibu ada? Sepertinya sudah nggak ada nih Pak. Apa? Kalau tidak ada sesuai dengan rencana sih. Minggu lalu kita juga seperti itu ya, kita Jam 3 mulai ya? mulai setengah 2, kita akhiri di jam 3 karena ya kalau pembinaan atau yang dalam Zoom ini mungkin apa ya waktu juga ini ya mungkin nggak bisa terlalu lama gitu ya karena mungkin
Ya, fokusin nanti kemana-mana gitu ya. Mungkin kita akhir aja ya untuk sesi apa namanya webinar seri hari ini. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mbak Galuh, silakan. Baik, terima kasih. Kita beri applause dulu kepada narasumber dan moderator atas penyampaiannya materi yang luar biasa. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu hadirin atas partisipasinya hingga akhir webinar kali ini. Nah, sebelum kita akhiri Zoom kali ini, izin saya mengingatkan sekali lagi bahwa webinar series sesi 3 nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 Februari dengan tema literasi statistik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.